Oke, selamat datang kembali ya di video kali ini. Perkenalkan saya Wiguna Kurniawan. Ya, saya konsultan teknik dari PT Logos Teknologi Utama. Oke, video kali ini menceritakan mengenai Microsoft Defender for Business ya, bagaimana kita onboarding ke device ya di sistem operasi Windows, tentunya Windows 10 atau 11. Oke, untuk metode onboarding sebenarnya banyak sekali ya. Salah satunya itu adalah menggunakan local scripting ya. Oke, coba kita lebih detail lagi ya. Seperti apa sih proses onboarding itu ya? Oke, di sini saya sudah berada di dokumentasi Microsoft ya mengenai onboard enroll device to Microsoft Defender for Business. Di sini dikasih penjelasan bahwa Defender for Business ini masuk ke banding Microsoft 365 Business Premium, gitu kan? Oke, kemudian juga fitur-fiturnya seperti Next Generation Protection, Firewall Protection, Web Content Filtering, and more ya. Dan tentunya untuk kita mendapatkan fitur tersebut ya, fitur Security Endpoint Solution tersebut, tentunya kita harus onboarding dulu ke device end user kita atau laptop kita sendiri. Nah, dari dokumentasi Microsoft dikatakan bahwa dia bisa otomatis dengan Microsoft Intune ya untuk Windows device ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot lagi untuk onboarding secara manual. Oke, kemudian juga bisa dengan local script ya. Artinya kalau saya bilang ini manual ya, itu pada Windows dan juga Mac OS device kita gitu. Seperti itu. Dan untuk mobile device dan lain sebagainya biasanya itu pakai Intune. Untuk yang onboard mobile device yang menggunakan Microsoft Defender App ya, ini masih review ya, nanti kita tunggu update dari Microsoft seperti apa. Oke, langsung saja. Tentunya untuk kita onboarding ya dan mendapatkan local script tersebut, kita pastikan harus ya berasal dari admin konsol kita di admin security. Ya tentunya harapan saya adalah video ini ditonton sama admin minimal global admin lah gitu ya, admin user di Microsoft 365 dan dia punya lisensi Defender for Business atau Business Premium dan ingin melindungi device mereka atau endpoint mereka ya, tentunya dengan solusi Defender for Business ini gitu. Oke, langsung saja ya, saya berada di browser yang ada admin akunnya ya. Di sini kita nggak bisa atur onboardingnya, tapi kita ke konsol admin yang namanya security admin. Ya, kalau kita lihat di sini ada kumpulan admin center, kita klik security-nya ya. Kita klik security-nya. Oke, menunggu loading ya dan juga propagasi. Sebenarnya kita bisa langsung masuk ke admin security ini ya dengan cara ketikkan di address bar itu security.microsoft.com, dia akan refer ke sini. Oke, saat ini kita berada di Microsoft 365 Defender admin. Ya, di sini adalah tampilan awal dashboardnya. Ya. Oke, untuk keperluan kita, kalau dari dashboard awal ini ya di device health ya, pada device health kita bisa klik aja onboard device ya. Kita klik di sini. Kemudian bisa juga kita lakukan dari sini ya. Kita scroll ke bawah, kemudian kita klik setting. Di sini ada menu endpoint, kita klik endpointnya. Selanjutnya kita scroll ke bawah lagi ya. Dan di sini ada tulisan device management. Kita klik onboardingnya gitu. Di sini kita akan diberikan semacam pilihan ya. Ya, kita bisa onboard ke Windows 10 dan 11, Windows 7 dan lain sebagainya, atau iOS, Android. Oke.
Di sini ada deployment method ya, kita pilih local script. Selanjutnya kita download dulu onboarding package-nya. Tuh. Sip, kita sudah dapatkan onboarding package-nya. Kita coba menuju ke folder download-nya. Oke, kita sudah punya. Ya, jadi file yang di-download dari console admin security ini adalah local script yang kita akan jalankan ke endpoint atau device end user tersebut gitu. Ya, tentunya kita harus jalankan terlebih dahulu ya scripting tersebut di device. Oke, di sini saya nggak pakai laptop physical ya, tapi saya menggunakan virtual machine VM dari Azure. Jadi di sini saya akan copy dulu. Sebenarnya mekanismenya sama aja ya, kalau kita mau kasih ini ke device user, kita masukkan ini ke OneDrive ya, kita kirim ke OneDrive atau mungkin ada flash disk ya. Kalau di sini kalau dari Azure VM kita just simple copy paste aja. Kita ke folder download, kemudian Ctrl V atau copy paste. Oke, sama aja seperti mekanisme upload ya, karena ini Azure VM. Oke, anggap di sini adalah device baru kita ya, atau device end user dan belum terkoneksi dengan security admin console. Dan tentunya hal wajib yang perlu kita lakukan sebelum kita menggunakan fitur developer business ya di device end user ini adalah satu, itu adalah login dengan akun yang punya lisensi developer business. Ya. Saat ini saya kan pakai akun admin ya, dan juga sudah ada lisensi admin center. Jadi saya langsung login aja di device ini pada Windows setting, kemudian account, lalu access work or school. Di sini saya tambahkan ya akun admin saya. Ya. Oke, ini wajib ya. Sebenarnya untuk onboarding ini bisa aja tanpa akun ya, tapi bisa ada issue. Oke, kalau sudah, kita balik lagi ke folder local script-nya. Di sini kita nggak bisa langsung jalankan ya karena tersimpan di folder zip. Kita butuh extract out terlebih dahulu ya untuk kita jalankan scripting-nya. Oke. Di sini dia muncul scripting-nya ya, dalam bentuk CMD. Ya, untuk menjalankannya kita cukup sesimpel klik kanan ya. Kemudian kita klik run as administrator. Kita klik. Oke. Ya. Di sini dikasih tahu mengenai keterangannya seperti apa. Contohnya menjadi poin kita di sini adalah once complete, automation shall light up in the portal within 5-30 menit. Ya, jadi saat kita lakukan local scripting di endpoint end user tersebut ya, ada delay 5-30 menit untuk admin itu melihat report apakah device ini sudah sinkron atau belum ya. Gitu untuk telemetri data cyber security-nya. Ya, entah itu threat ataupun vulnerability di device end user. Oke, selanjutnya di sini dikatakan bahwa local script ini hanya untuk single machine ya, dan tidak digunakan untuk large scale deployment. Artinya kita nggak bisa lakukan local script ya satu persatu di end user dengan script ini ya, apalagi kalau itu lebih dari 10 ya. Ya, dari dokumentasi Microsoft mengatakan lebih dari 10 itu kita direkomendasikan ya untuk menggunakan Microsoft Intune gitu ya. Oke, kalau sudah kita klik yes ya. Ya, kita klik yes untuk confirm ya. Klik enter dan kita tunggu proses onboardingnya. Oke, di video ini saya agak natural ya. Kadang kalau ada error kita solvein bersama-sama, kalau nggak ada sampai ending gitu.
Oke, di sini masih proses jalannya ya. Nah, ketika kita sudah punya ya tulisan di device kita seperti ini, press any key to continue, kita klik enter aja atau apapun gitu ya kan. Oke, kita sudah selesai dengan onboardingnya, ya seharusnya sukses dan kita tunggu waktu propagasi untuk melihat reportnya ya di bagian device pada admin console. Gitu. Oke, untuk cara kita ceknya ya kita balik lagi ke admin console. Ya dari sini kita scroll ke atas. Nah di sini di bagian aset ini ada device, kita klik device ya. Device inventory. Oke, karena memang ada delay. Oke. Kita tunggu di sini. Nah, untuk lebih cepatnya di sini saya akan kasih gambaran ya. Seperti apa sih data-datanya gitu kan. Jadi kalau kita lakukan onboarding sama aja kita kayak memasang sensor ya, sensor health-nya gitu ya. Untuk ngasih info telemetrinya ke admin console. Oke, di sini saya pakai akun lain ya. Untuk akun ini sebenarnya akun demo ya, dan ya tentunya saya akan reset passwordnya. Jadi saya harap tidak ada step percobaan untuk membuka akun ini gitu ya. Oke, klik kita sign in. Tapi biasanya sih memang kalau ada orang gitu kan ya masuk ke tenant kita itu ada mekanisme itu terdeteksi gitu kan dari IP-nya, dari location-nya dan tentunya kita bisa blok lokasi tersebut atau orang tersebut. Dan yang paling simpel itu adalah reset password seperti itu ya. Kalau kita nggak mau ribet-ribet apa sih blocked IP-nya atau apa. Oke, contohnya di sini contoh aja ya. Sebenarnya ini beda tenan ya saat kita onboarding. Ini contoh aja. Jadi seperti ini ya contohnya kalau kita sudah berhasil onboarding, kita bisa cek di sini ada nama device-nya ya. Ini seperti laptop BD9, kemudian Wiguna Lab, ini virtual machine dan lain sebagainya gitu. Dan tentunya kita akan mendapatkan info mengenai risk levelnya, exposure level, kemudian Fathom OS-nya apa, ya. Di sini ada sensor health state-nya, ya. Ada yang aktif, ya. Kemudian di sini statusnya onboard, artinya sudah berhasil. Kalau can be onboarded, artinya masih kita perlu tinjau lagi apa sih yang menjadi kendala itu ya. Dan kemudian di sini juga manage by ya. Nah, kalau kita berikan fitur Intune ya pada device end user ya, dia akan otomatis ter-enable dengan Intune gitu. Seperti itu. Dan sebelum saya akhiri untuk caranya, di sini saya akan kasih info ya. Contoh di sini adalah satu device ya, dan kita dikasih info terkini dari sensor health-nya ya di device end user ini, mulai dari overview, kemudian alertnya, security recommendation-nya, dan lain sebagainya. Ya tentunya ini akan memudahkan kita untuk mengecek kerentanan mana yang perlu kita perbaiki atau remediate ya, dan alert apa yang perlu kita lakukan action atau langkah nyatanya untuk membersihkan atau melindungi endpoint security kita. Seperti itu. Oke, mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan ya untuk cara onboardingnya. Terima kasih sudah menonton ya. Di next video saya akan coba bagaimana cara kita enablekan Microsoft Defender for Business sensor health-nya atau kita sebut onboardingnya
dengan bantuan Microsoft Intune dan tanpa kita lakukan local scripting seperti ini gitu. Terima kasih sudah menonton, sama ya. Semoga sehat selalu. Bye.